Untuk materi sore ini praktek model kalau tidak salah. Jadi Bu Sri Agustini juga sudah hadir. Biar tidak terlalu lama lagi, saya persilakan Ibu Sri. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore guru pendidik hebat Kabupaten Sika. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Amin. Amin ya. Oke, sebelumnya saya sapa Bapak Ibu. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, selamat sore. Sore. Masa gitu sore. Pagi luar biasa. Iya, selamat sore. Selamat pagi. Semangat pagi luar biasa. Iya, tuh Bu Siti luar biasa, semangatnya 100% itu ya. Iya, baik Bapak Ibu, kita jumpa kembali dalam kelas virtual kita. Namun kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Mungkin materi kita tidak sesuai schedule urutannya, tapi secara garis besar sesuai dengan jadwal kita bahwa ada 4 model yang akan kita perkuat di kelas model pembelajaran ini. Namun kalau kita telah project based learning ini yang setelah kita tadi sharing bersama, karena tanpa konsep tidak bisa project based learning itu kita jalankan dulu ya. Jadi konsep dulu, kita mengetahui maknanya, kemudian kita berikan solusi terhadap permasalahan, baru nanti kita akan pilah-pilah yang mana yang bisa kita projectkan. Jadi jika KD itu kita telah, Bapak Ibu, semakin banyak KD yang bisa kita gunakan di model pembelajaran discovery learning. Namun tidak semua materi bisa kita arahkan ke problem based learning. Dan tidak semua materi bisa kita arahkan ke project based learning. Maka saya dan Pak Haji Sugeng sepakat bahwa di awal kita akan masuk dulu ke discovery dan inquiry, kemudian tahapannya ke problem based learning, kemudian terakhir adalah project based learning. Mungkin materinya terlalu padat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ke dalam kelas virtual seperti ini, di kelas PJJ biasanya itu 1 bulan Bapak Ibu. Jadi ya nggak masalah, tapi semangat Bapak Ibu perlu kami apresiasi di tengah keterbatasan dibanding dengan kita berjumpa tahun 2018 Bapak Ibu ya. Ini pengembangan IT-nya jauh lebih baik. Kita bisa tepuk tangan dulu dong. Kita ingat kemarin 2018 kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dengan fasilitas yang begitu sederhana, aulanya juga berbeda, laptopnya juga berbeda, HP-nya pula sudah mengalami kemajuan pesat yang luar biasa. Ini menandakan bahwa up-to-date informasi dan teknologi yang ada di teman-teman kita sebagai tetangga pendidik sudah luar biasa, mengejar ketinggalan, mudah-mudahan nantinya bisa terakomodir dengan baik Bapak Ibu ya. Jadi sudah kita alami beberapa periode, mudah-mudahan ini akan jadi bermakna. Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan materi discovery learning. Kita review dulu dikit ya sebelum kita ke praktek. Discovery learning. Discovery learning itu Bapak Ibu apa? Garis besarnya. Model pembelajaran yang digunakan untuk menanamkan konsep. Iya, betul. Menanamkan konsep dan makna. Kemudian penekanannya, problem based learning, jika kita tarik benang merahnya, ada pada ini redup-redup, ini ada terdengar bisik-bisik tetangga. Ada pada pendekatan saintifik masalah. Iya, ada pada apa? Kalau problem based learning ada penekanannya pada penyelesaian
ya, Penemuan memberi dan penyelesaian solusi. masalah. Ya, penemuan itu adanya di konsep. Sekarang ini di problem based learning itu menyelesaikan, memberi solusi terhadap permasalahan. Jadi dicarikan jalan keluarnya masalahnya, bukan masalah yang bersifat biasa. Maksudnya bukan definisi, bukan makna, tapi itu masalahnya adalah masalah yang berkaitan dengan skill life of education. Skill life kehidupan, berkontekstual dengan keseharian anak-anak kita. Gitu Bapak Ibu ya. Berikutnya kita sudah masuk ke tahap project based learning. Tentu saja masing-masing sintak ini berbeda. Tadi ada discovery dan inquiry tidak jauh berbeda, Bapak Ibu ya, secara konsep. Namun, jika Bapak Ibu mau melakukan penyelidikan yang lebih dalam dengan proses yang lebih lama, dengan melalui praktek yang mendalam, gunakan inquiry. Gitu. Jadi, inquiry ini lebih dalam penanaman konsep dan maknanya, penemuan konsep dan maknanya dibanding dengan discovery. Bisa jadi kita akan mengajak siswa ke suatu tempat untuk mengadakan penyelidikan terhadap suatu hal sehingga ditemukan suatu konsep tersebut. Ya, Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan terkait dengan speakernya. Silakan di-mute ketika nanti ada kesempatan berbicara dan jangan lupa Bapak Ibu mute ketika nantinya proses penyimakan terhadap materi ini agar teman-teman nantinya bisa menyimak dengan baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi project based learning adalah apa project? Realisasi dari pengetahuan yang dimilikinya untuk lebih banyak kepada action, menghasilkan produk. Ya, jadi waktunya nggak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Tidak bisa langsung dikasih proyek kalau konsepnya belum tahu. Kalau dia belum paham, pengetahuannya nggak bisa langsung praktek. Makanya kami memutuskan secara tertata antara discovery, problem, dan project. Karena project ini realisasi daripada pengetahuan. Bisa jadi kita memberikan project based learning mengena kepada ranah pengetahuan dan keterampilan atau ranah keterampilan saja, tidak masalah. Jadi 2KD, pengetahuan dan keterampilan, diselesaikan dalam satu proyek untuk mencapai indikator kompetensinya. Gitu, bisa. Atau hanya keterampilan saja, atau ranah keterampilan saja yang diselesaikan dalam bentuk proyek. Tentu saja tahapan proyek tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haji Sugeng dan dalam video pun telah dijelaskan. Tadi Pak Ibu sudah menyimak video? Sudah? Belum? Project based learning? Belum? Sudah dibaca, sudah ditonton. Sudah ditonton, ya luar biasa. Ya. Kalau sudah ditonton, Bapak Ibu jangan lupa nanti di-subscribe. Jadi setiap nanti Bapak Ibu kalau sudah subscribe, kami bisa mendapat notifikasi siapa saja yang telah menonton. Nanti kami tahu keaktifan Bapak Ibu semua ya. Jadi yang sudah menonton di-subscribe, nanti Bapak Ibu akan ada notifikasi di email saya siapa saja yang telah menyaksikan video itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu project based learning. Kira-kira Bapak Ibu terkait dengan discovery, problem based learning, inquiry, dan project based learning, seiring jalannya waktu, Bapak Ibu akan memahaminya dengan baik ketika Bapak Ibu sering menggunakan model-model ini sesuai dengan sintaknya. Nah, di dalam, mohon di-mute dulu Bapak Ibu. Di-mute dulu. Minta kasih mati lagi kan? Terus ngomong pasti Ibu suaranya tidak dengar. Tidak terdengar. Bapak Ibu terkait dengan tugas PBL, Bapak Ibu sudah semua menyetorkannya kah? Sudah Ibu. Sudah PBL. Oke, yang belum project based learning mungkin ada beberapa yang belum.
di project based learning itu nanti setelah ini silakan untuk diselesaikan, dan praktek ini, materi praktek ini untuk Bapak Ibu nanti besok untuk Bapak Ibu realisasikan. Praktek ini Bapak Ibu, kalau karena kelas kita adalah kelas virtual dan tidak mungkin kami membebani Bapak Ibu untuk membuat video terkait dengan action praktek, namun kami akan arahkan Bapak Ibu membuat RPP. Ya, RPP. Jadi kan ada 3 model yang Bapak Ibu telah buat. Nanti Bapak Ibu akan realisasikan model tersebut dalam RPP. RPP yang Bapak Ibu akan gunakan adalah RPP penyederhanaan yang menggunakan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Jadi hanya ada 3 tahapannya, yaitu yang terpenting adalah tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, ini akan Bapak Ibu modifikasi dengan model yang Bapak Ibu miliki, disesuaikan dengan tujuannya. Tujuannya berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang menggunakan kata kerja operasional berdasarkan kompetensi dasar gitu, ya. Jadi besok Bapak Ibu setelah selesai atau nanti setelah selesai Bapak Ibu project based learning, baru nanti Bapak Ibu tuangkan project based learning ini ke dalam RPP atau pilih salah satu. Pilih salah satu Bapak Ibu yang mana yang memungkinkan dalam waktu dekat ini memungkinkan untuk digunakan, atau yang mana yang memungkinkan Bapak Ibu bisa realisasikan kira-kira di tempat tugas gitu. Pilih apakah discovery, kemudian apakah problem based learning ataukah project based learning. Nanti dipilih, izinkan saya share screen, saya akan share formatnya seperti ini. Bapak Ibu barangkali setelah ini saya akan bagikan materi terkait dengan praktek ya. Tapi selesaikan dulu PJBL-nya, project based learning-nya selesaikan dulu. Jadi besok pagi Bapak Ibu bisa melakukan literasi mandiri, kemudian melanjutkannya tinggal Bapak Ibu memodifikasinya sesuai dengan format gitu ya. Oke, kita akan ya Mas Sofil, izinkan saya share screen. Ini host disable participant share screen. Oke. Ya, Bapak Ibu terkait dengan materi praktek gitu nanti dibaca ya Bapak Ibu ya, materinya nanti akan saya share. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu harus baca. Jadi intinya adalah kalau kita baca, kita jadi tahu. Kalau kita tidak membaca, kita sok tahu. Tahu. Kata pepatah itu, Bapak Ibu. Kata Pak Umar itu. Ya. Iya, kata Pak Umar itu. Ya, nanti dibaca ini Bapak Ibu regulasinya. Regulasi yang akan kita gunakan. Jadi di sini akan ketika kita praktek, kemarin kan kita sudah membuat masing-masing model berdasarkan sintaknya. Nah, di sini di praktek ini akan kita masukkan nanti ke RPP. RPP yang akan kita gunakan adalah RPP 1 lembar. Baca dulu nanti materinya ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini akan kita gunakan standar proses Permendikbud 22/2016 mengatakan ada 13 poin yang harus kita perhatikan dalam penyusunan RPP. Namun berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 nomor 14, maka disederhanakanlah RPP yang 13 itu menjadi 3 poin utama, yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Inilah dasar surat edaran tersebut, dan RPP inilah yang nanti akan kita realisasikan, yang kita modifikasi dengan model pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa pilih, kalau Bapak Ibu memungkinkan menggunakan model penyingkapan, ya pakai discovery. Kalau penemuan nanti kalau mau menggunakan problem based learning silakan project. Hanya satu saja. Satu RPP yang dibuat berdasarkan draft model yang kemarin Bapak Ibu tuangkan menjadi RPP yang utuh. Paham Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Sip. Jadi Bapak Ibu selain 4 model ini, Bapak Ibu sejatinya bisa menggunakan model-model yang lain, model-model inovatif. Nanti Bapak Ibu akan kita berikan juga model-model inovatif yang lain.
Tapi ketika kita menerapkan 4 model ini, otomatis kita menggunakan pendekatan saintifik. Kenapa 4 model ini yang dipilih yang dipilih oleh kurikulum 2013? Karena jika berputar pada siswa. merealisasikan 4 model ini, maka pendekatan saintifik yang diarahkan oleh kurikulum otomatis ada di dalam 4 model ini, gitu, Pak Ibu. Jadi sangat tepat, model ini adalah model yang berbasis pendekatan saintifik. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kita akan di sini kan ada nanti yang poin 2 adalah melakukan kegiatan micro teaching, penekanan kegiatan online ini. Micro teachingnya tidak usah Bapak Ibu ya. Yang perlu dibuat adalah RPP saja yang diupload nanti di tugas praktek. Jadi formatnya seperti ini. Jadi isi identitas tetap, identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok atau tema. Itu kalau tema berarti terdiri atas beberapa KD, Bapak Ibu ya. Kemudian alokasi waktunya. Kita bayangkan bahwa RPP ini adalah kelas klasikal, silahkan. Kalau menggunakan daring juga silahkan, asal medianya. Air di dispenser. Oke. Bisa di-mute dulu. Oke. Tujuan pembelajaran ini diturunkan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Apa tujuan kita mengajar menggunakan model itu dan dikaitkan dengan materi, masukkan di sini, terus kegiatan pembelajaran, pendahuluan, isi, penutup. Jadi inti daripada sintak itu 6 sintak misalnya yang ada dalam discovery learning, mulai dari stimulation, problem statement, data collection, data processing, data verification, kemudian ditambah dengan generalization, dimasukkan ke isi. Masukkan ke isi di sini, lalu ditutup dengan refleksi. Di pendahuluan tetap akan ada persepsi, pengucapan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa, terus nantinya memberikan motivasi lewat gerakan-gerakan tertentu yang bisa memotivasi siswa untuk senang belajar. Di sini bisa di pendahuluan. Penilaiannya hanya menggunakan teknik saja, tidak berisi instrumen, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini dikonekkan dengan ranah pengetahuan, maka diisi pengetahuan dengan menggunakan teknik tes, gitu aja. Karena ini baru rancangan. Inilah RPP 1 lembar, Bapak Ibu. Bisa nggak 1 lembar? Bisa. Contoh ini, jelasin seperti ini. Nanti ini saya juga upload ya, Bapak Ibu ya. Nanti dibaca ya. Tujuannya, jadi ini yang penting. Tujuan pembelajaran. Coba dicermati. Melalui Bapak Ibu bisa lihat dengan baik ya, atau terlalu mengulangi menghalangi kah? Melalui tadi sudah melalui pendekatan saintifik dan penerapan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menemukan rumus. Ya, bisa. Oke, ini penekanannya ada di sini Bapak Ibu. Tujuan ini menggunakan A, B, C, D, A itu audiens. Siapa audiensnya? Siswa dapat. B itu behavior. Jadi behavior itu tingkat pemahaman atau tingkat kemampuan siswa yang akan ingin dicapai ini. Menemukan rumus luas lingkaran. Karena kelas 6 matematika berdiri sendiri, tidak tergabung dalam tematik, memungkinkan seperti ini. Ini adalah B-nya. C-nya apa? C, kondisi. Kondisi yang akan kita berikan kepada siswa ini. Melalui pendekatan saintifik dan penerapan model pembelajaran discovery learning. Ketika kita mengatakan discovery learning, sintak yang muncul dalam proses pembelajaran juga harus discovery learning. Tidak boleh mengatakan discovery learning tapi yang muncul PBL. Tidak boleh mengatakan discovery learning tapi sintaknya yang 6 itu nggak muncul gitu. Bapak Ibu ya, karena salah satu ciri khas dari model adalah sintak gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini langkah-langkahnya langsung masuk setelah ini. Tapi untuk teman-teman yang mengajar materi bermuatan agama, gitu, agama Islam, agama Kristen maupun agama Katolik, saya inginnya di tujuan pembelajarannya itu diisi juga ranah sikap, gitu.
Ya karena Bapak Ibu tidak hanya mengajar pengetahuan, karena Bapak Ibu juga mengajar budi pekerti, pendidikan secara karakter. Nah, untuk mata pelajaran selain pendidikan agama, Bapak Ibu nanti silakan bisa ditulis tujuan pembelajarannya yang baik itu ranah pengetahuan atau keterampilan saja. Kecuali kalau Bapak Ibu juga menyangkut ke PPKN. Jadi cantumkan ranah tujuannya sebagai ranah sikap. Nah, di sini dalam tujuan pembelajaran Bapak Ibu, yang perlu kita cermati adalah bolehkah ditulis 1, 2, 3, 4, 5? Boleh. Bolehkah dideskripsikan seperti ini, dibuat dalam bentuk paragraf? Jawabannya adalah Boleh. Boleh saja. Nah, langkah-langkahnya ini yang masuk. Pendahuluan, siswa dan guru membuka pelajaran. Ini masukkan ini mengabsensi di pendahuluan. Diberikan warming up, misalnya goyang iti-iti di sini, ataukah menyanyi ketika kita bicara makhluk ciptaan Tuhan atau ciptaan Tuhan, lingkunganku. Ketika bicara lingkunganku, kita bisa menyanyi di sini. Guru memotivasi siswa melalui bernyanyi lagu Pelangi, 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 alangkah indahmu. Merah kuning hijau di langit yang biru, karena dia terkait dengan ciptaan Tuhan, ini dikonekkan bisa. Atau misalnya nanti menyanyi lagu tentang globalisasi, atau Bapak Ibu bisa membuat lagu. Ya. Ini bisa. Guru menjelaskan tujuan. Nah, di sini di stimulation ini masukkanlah kegiatan intinya di sini gitu. Jadi agar model pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu bermakna, maka Bapak Ibu masukkan di kegiatan gitu. Kegiatan inti bisa di-mute dulu, Mas Sofi. Mute all. Oke. Di sini tahapannya harus jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi semua tahapan sintak itu terlihat di RPP. Nah, ini penutup. Nah, penilaiannya ini karena di sini ranah pengetahuan saja terkait dengan penilaiannya dengan tujuan. Ini kan tujuan. Ya, terkait dengan tujuan. Di sini menemukan rumus luas lingkaran. Nah, pendekatan luas persegi panjang dan menjelaskan ini ranah pengetahuan, maka penilaiannya akan menggunakan tes tertulis berupa pilihan ganda. Selesai tanda tangan, selesai RPP-nya Bapak Ibu. Gitu. Ya, untuk teman-teman yang agama juga sama, nanti Bapak Ibu silakan nanti dibaca. Yang terpenting titik poinnya dalam tujuan ditambahkan ini pendekatan saintifik dan penerapan model yang digunakan. Nah, langkah-langkahnya tidak masalah. Tadi dalam bentuk kotak. Sekarang nggak isi kotaknya. Ya nggak masalah. Yang terpenting adalah proses dari masing-masing sintak. Nah, penilaiannya mau seperti ini. Karena ini adalah ranah sikap, ada menyangkut keagamaan, karena ini PAI di WUDU, maka ini observasi, pengetahuannya tes tulis, keterampilannya kinerja, karena nanti akan ada praktek berwudu juga gitu di discovery learning ini. Nah, ini untuk yang subtema, silakan membuat RPP dalam subtema 1. Nah, misalnya seperti ini. Atau Bapak Ibu kemarin kan sudah praktek membuat discovery learning, disempurnakan lagi berdasarkan yang dibaca ini, nanti di-upgrade lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu? Ini dimasukkan identitasnya, tujuannya berdasarkan tujuan pembelajaran, indikator kompetensi, dan KD yang ditetapkan. Nah, misalnya menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Membuat kolase, kalau membuat ini berarti nanti akan digunakan project based learning gitu. Karena nanti akan buat kolase, ini nih action ya. Berarti ini akan digunakan project based learning karena ada produk yang dihasilkan dalam satu kali pertemuan tidak selesai. Ini katanya 2 kali pertemuan. Maka dibuat langkah-langkahnya sesuai dengan project based
learning, kemudian ditutup, di penutupan lakukan refleksi oleh guru, kemudian tentu saja nanti akan ada kesimpulan pula di penutupan, penilaiannya jelas, penilaian pengetahuan, tes tulis, keterampilan, produk, ini adalah karena produk adalah rubrik penilaian produk gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu kira-kira apakah jelas Bapak Ibu terkait dengan tugas praktek? Jelas. Jelas. Apa yang dibuat? RPP. Ya, RPP. Jadi dikonekkan antara rancangan model yang kemarin Bapak susun, sekarang dimatangkan, dimasukkan ke dalam RPP 1 lembar. Apa dasar hukumnya membuat RPP 1 lembar? Edaran Menteri. Ya, Tahun Permendikbud 2019. 22 tahun 2016 disempurnakan oleh Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 nomor 14. Nah, itu dasarnya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu baca dengan baik yang ini, tugasnya adalah Bapak Ibu merancang salah satu RPP menggunakan model pembelajaran. Pertanyaannya, bolehkah digunakan materi yang kemarin di Discovery itu Bu Sri? Boleh, masukkan ke sini, tinggal disempurnakan jika ada masukan-masukan gitu. Ini terkait dengan Discovery, kemudian inquiry, problem based learning maupun project based learning. Nanti dipilih satu saja. Jadi di-upload di tugas praktek. Yang kapan di-upload itu besok. Besok Bapak Ibu ya. Besok sepanjang hari boleh di-upload. Satu lagi adalah terkait dengan RTL. RTL itu adalah rencana tindak lanjut. Kami berharap, tolong di-mute dulu Mas Taufik. Baik, Bapak Ibu terkait dengan RTL, R itu adalah rencana, T-nya tindak lanjut. Kami berharap bahwa di model-model pembelajaran ini Bapak Ibu nantinya dapat tindak lanjuti tidak hanya dalam diklat ini, tapi actionnya nanti dalam proses pembelajaran, baik itu kelas klasikal maupun kelas daring. Jika tidak selesai dalam satu kali pertemuan, tidak apa-apa, bisa jadi satu model dengan 2 kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu, terutama yang project based learning tidak mungkin akan selesai dalam waktu satu kali pertemuan karena memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan yang lain, karena proses penilaiannya dimulai dari perencanaan, mulai dari pelaksanaan dan pelaporan, walaupun pelaporannya itu sederhana. Nah, terkait dengan RTL nanti Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu di RTL itu nanti dari 3 model yang telah Bapak Ibu buat, yang mana yang Bapak Ibu akan sering gunakan, gitu. Kira-kira. Itu yang di-upload hasil karya yang kemarin itu. Paham Bapak Ibu? Ya, tinggal upload aja. Jadi judul RTL-nya adalah Rencana Tindak Lanjut Penerapan Model Discovery Learning di MI ... Gitu. Penerapan model Discovery Learning pada mata pelajaran ... di sekolah dasar ... Itu aja judul RTL-nya. Itu juga besok. Tinggal di-upload aja. Nanti saya buatkan rumahnya untuk mengupload. Tapi nanti mungkin panitia akan menyebarkan judul daripada RTL, bahwa RTL ini adalah rencana tindak lanjut. Yang mana kan Bapak Ibu tindak lanjuti. Maka nanti salah satu daripada mata pelajaran atau kompetensi dasar yang menyangkut dengan model tersebutlah yang Bapak Ibu bisa realisasikan dalam RTL. Pilih salah satunya. Misalnya problem based learning. Berarti Bapak Ibu akan menulis judul RTL-nya adalah
penerapan model problem based learning pada materi ya misalnya pendidikan agama Kristen di SD titik-titik. Itu judulnya. Inilah yang akan diupload Bapak Ibu berdasarkan sintak yang Bapak Ibu pilih. Gitu. Paham Bapak Ibu? Iya. Ada pertanyaan, ini tadi Pak Hainul, Pak Ketua Kelas nih raise hand kayaknya. Saya stop dulu share screen-nya ya. Oke. Silakan. Pak Hainul, where are you? Pak Hainul, Pak Ketua tadi raise hand kayaknya. Hilang ya? Oke. Pak Tobi kemana partnernya nih? Pak Tobi sama Pak Umar? Umar ada, Ibu. Ya, Pak Hainul mana nih? Tadi raise hand, Pak. Ada. Satu dulu, tapi muncul. Oh, hilang. Oke, sip. Ada pertanyaan kira-kira terkait dengan tugas kita, Bapak Ibu? Siapa yang bertanya? Ada yang bertanya? Pak Hainul di-unmute, Pak Hainul, di-unmute dulu kalau bertanya. Ya, namanya apa? Kalau ini tidak bisa ya. Di-unmute Pak Hainul. Halo? Nah, silakan bertanya. Ya. Ya, oke, Pak Ainul. Halo? Oke, saya dengar Pak Ainul dengan jelas. Selamat sore, Bu. Terkait dengan RTL tadi, Bu, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu kapan dilakukan oleh seorang guru, Bu? Aktif. Laporkan. Halo? Ya, bisa mendengar dengan jelas suara Pak Ainul. Oke. Iya, itu saja Pak pertanyaannya. Oh, bisa didengar. Iya, kapan dilakukan oleh seorang guru RTL-nya, Bu? Ya, Kadang-kadang kan kita ada image lain bahwa setelah atau sesudah sebelum gitu. Jadi tolong dipertegas saja. Sebelum apa? Sebelum apa maksudnya? Sebelum dilakukan analisis terkait dengan pembelajaran, kita pernah juga ikut ini karena yang jelas kita belum terlalu paham, maka mohon dijelaskan RTL itu kapan dilakukan oleh seorang guru. Iya. Oke, terima kasih Pak Hainul. Makasih. Ini kan iya, makasih Pak Ainul. R-nya itu kan baru rencana ya. Jadi ini format RTL yang berbeda. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua, tidak sama dengan diklat sebelumnya, gitu ya Pak Ainul ya. Jadi untuk memudahkan kita semua, bahwa RTLR itu kan baru rencana. Sementara tindak lanjutnya nanti di sekolah Bapak Ibu tentu saja. R-nya kan rencana. Rencana itu Bapak Ibu setor ke kami, gitu. Tindak lanjutnya di sekolah Bapak Ibu. Nanti kalau ada pembelajaran klasikal ataupun daring yang mungkin Bapak Ibu akan realisasikan. Kami berharap diklat ini ditindaklanjuti sebagai salah satu nantinya media yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan, misalnya bisa Bapak Ibu upgrade model yang Bapak Ibu telah dapatkan dalam diklat ini, Bapak Ibu bisa realisasikan dalam proses pembelajaran. Itu Pak Hainul. Jadi RTL ini, RTL itu karena RTR, rencana tindak lanjut disetor kepada kami dalam diklat ini besok. Gitu. Ya. Tidak Ibu, pasca diklat. Bisa ditambah, Ibu? Halo? Ya, apanya ditambah, Pak? Bisa ditambah pertanyaannya, Bu? Bisa. Silakan. Yang lain juga, Pak. Silahkan yang lainnya. Ya Pak Hainul, apa dulu pertanyaannya? Apa tambahan pertanyaannya? Nah, ini yang di belakang ini mau gantian, silahkan. Oh iya, oke, sekali lagi saya jelaskan Bapak Ibu. Pada prinsipnya kita tidak ada tagihan pasca diklat ini, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita akan tutup diklat ini tanggal
26 closing, ditutup dan tidak ada tagihan pasca diklat. Tidak ada tagihan pasca diklat. Tolong di mute dulu semua ya biar tenang. Oke. Kita tidak ada tagihan pasca diklat. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita selesaikan secara adat sebelum diklat ini kita tutup. Jadi RTL ini Bapak Ibu setor ke kami. R itu rencana yang model apa yang akan Bapak Ibu tindak lanjuti gitu aja. Upload. Jadi pilih dari kemarin kan sudah buat tuh 3 model. Upload saja yang salah satunya gitu. Yang memungkinkan akan digunakan. Tinggal judulnya diubah, rencana, besarkan. Rencana tindak lanjut, ya, materi, titik-titik pada SD apa, pada madrasah ibtidaiyah apa. Nanti isi di bawahnya nama dan nomor absen Bapak Ibu. Gitu aja. Pak Hainul tidak ada tagihan pasca diklat. Tapi kalau dulu memang kalau ikut diklat zaman dulu gitu, itu ada tagihan pasca diklat, kalau itu nggak dapat sertifikat. Nah kalau sekarang saya berharap kita sehat bersama, gitu Bapak Ibu ya. Kita selesaikan besok sehingga kita clear, tidak ada lagi tagihan pasca diklat. 1, Bapak Ibu yang harus ditindaklanjuti adalah selesaikan tugas project based learning. Ya, kedua, Bapak Ibu buat RPP yang konekkan dengan model. Ketiga, Bapak Ibu upload salah satu model pembelajaran yang memungkinkan Bapak Ibu gunakan dalam waktu dekat. Oke? Tinggal Bapak Ibu isi judulnya. Paham Bapak Ibu? Ya? Paham. Oke. Iya, ada pertanyaan terkait itu dulu. Bapak Ibu selain Pak Ainul. Pak Ainul, oke Pak Ainul. Sip. Pak Umar mau bertanya, Ibu? Iya, Pak Umar Bakri silakan. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sore-sore. Ibu, kita mau bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng. Tetapi yang untuk peserta ini belum menerima, dia punya LK. Project Basic Learning. Sementara format yang kita terima itu yang sudah terisi, sementara yang belum itu belum. Oh gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan RPP yang Ibu sampaikan tadi. Itu formatnya itu tolong di-share di WA ataupun di apa supaya kita formatnya sudah baku, kemudian tinggal kita yang ganti saja yang pengisian terkait dengan RPP ini. Ya, apa sih yang enggak untuk Bapak Ibu semua ya. Oke, nanti terima saya kasih, berikan Bu. formatnya. Jadi intinya gini Bapak Ibu ya. Jadi formatnya saya berikan, nanti bisa di-download. Silakan untuk dimodifikasi. RPP itu tidak mungkin satu RPP bisa digunakan oleh semua guru gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan untuk dimodifikasi. Oke, nanti setelah ujung ini kita akan upload LK. Saya upload itu materi praktek dan RTL. Mudah-mudahan bisa kita upload. Terima kasih Pak Umar ya. Oke. Sip. Ada pertanyaan lagi kan? Dari nona-nona, ibu-ibu, dari bapak-bapak, cukup? Oh, Bu Frida. Iya. Berarti RPP yang sudah kita buat, terus tinggal tambah judul saja, itu untuk RTL-nya? Untuk RTL-nya, itu RPP yang sudah dibuat, Bapak Ibu itu upload di praktek. Terus untuk RTL-nya yang diupload adalah model, salah satunya bisa jadi discovery, problem, atau project learning. Ya. Berarti tidak dijabarkan modelnya atau cuma tulis judulnya saja? Dijabarkan modelnya saja juga? Dijabarkan modelnya. Jelas ada model di dalamnya. Tapi ada judulnya ya, RTL, rencana tindak lanjut, itu diupload di RTL. Kalau RPP-nya diupload di praktek. Ya. Oke, Mbak Frida? Oke.
Sip, Pak Sentis dari tadi kayaknya sudah Saya, Bu. raise hand. Nggih, Pak Sentis. Saya Ilham. Oh, Pak Sentis itu sudah tidak sabar dari tadi katanya. Oh, iya. Pak Ilham setelah ini ya yang muda ngalah Pak Ya, Ilham. ya. Oke, Ya, oke. siap. Silakan, Pak Sentis. Terima kasih Ibu. Nggih. Saya sudah paham tentang ini. Tidak paham? Untuk penyusunan DPP tadi. Sudah, deposito. Jadi saya sudah mengerti. Terus susun dalam bentuk apa ya? Word atau PDF untuk diupload. Kemudian yang kedua, saya sampai dengan sekarang belum bisa buka soal ujian konsep dasar model dengan hubungan konseptual dan itu dua soal itu yang sampai dengan sekarang belum bisa dibuka. Mungkin ada saya usul mungkin bisa kirim ulang begitu supaya kita bisa buka dan selesaikan soal itu. Terima kasih. Bu. Ya, makasih Pak Sentis. Maksudnya tadi mohon maaf karena saya tidak jelas mendengar. Bisa, Bapak jangan mengerti sampai atau tidak mengerti terkait praktek? Tidak mengerti atau mengerti? Ya. Kurang mengerti. Yang tugas tadi sudah paham. Nah. Oh, sudah paham. Oke deh, Bapak Ibu, terima kasih Pak Sentis. Jadi terkait dengan tugas praktek, ya gini deh, biar Bapak Ibu tidak bingung. Oke, biar tidak bingung, saya berikan solusi agar kita sama-sama sehat gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak beban sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Oke, tugas praktek, Bapak Ibu akan membuat RPP yang dimodifikasi dengan model. Nah, nanti solusi yang kedua, upload RPP ini juga dalam RTL, tapi kasih judul gitu. Oke? Syarat yang tadi, Bapak Ibu buat RPP, di mute dulu, biar tenang. Speakernya ini kayaknya goyang-goyang. Ada yang bersuara. Oke. Bapak Ibu, saya beri alternatif yang kedua adalah satu, Bapak Ibu buat RPP sebagai tagihan praktek model pembelajaran, kemudian di RTL, uploadlah kembali RPP ini dengan judul Rencana Tindak Lanjut Model Pembelajaran materi pada SD, pada MI, pada sekolah dasar apa. Siap? Nah, iya Bu, itu yang saya maksud tadi. Ya, saya sudah sederhanakan biar Bapak Ibu nggak bingung deh kalau gitu ya. Oke, terus Pak Sentis, Bapak Sentis belum bisa mengupload ujian. Jadi semalam lihat grup nggak Pak Sentis? Saya sudah buka link grup untuk yang nggak bisa ikut ujian, bisa ikut di grup WA ini. Oh, tidak bisa kalau. Sudah coba yang itu. Halo Pak Sentis, how are you? Sudah dibuka? Ya, saya sudah beberapa kali buka, tapi yang tidak di HP, bisa. Maksud saya yang di HP. Di WA. Yang di HP. Yang di WA grup sudah buka belum? Sudah. Bisa? Bisa? WA belum. Oh, belum. Ya, itu alternatif. Ya, alternatif yang kedua adalah Bapak Ibu Bapak Sentis ikut. Nanti saya share lagi. Setelah Zoom ini saya share ya ujiannya itu, linknya itu. Jadi yang tidak memungkinkan ikut ujian di situ di Google Classroom akan saya share di sini sama. Karena tidak bisa menjawab dua kali, hanya sekali. Kalau yang kemarin sudah jawab, tidak bisa lagi jawab sekarang. Ya, sudah saya setting. Siap ya Pak Sentis ya? Oke, ada pertanyaan lagi kah? Cukup ya? Saya, Ibu. Oh iya. Saya.
Ini gara-gara Mas Sofil ini terlupakan Pak Muhammad Ilham. Oke Pak Ilham, Iya, silakan. ini pertanyaan saya, ini RPP-nya nanti RPP 1 lembar atau yang bagaimana? Oh iya, Yang tolong Pak Tobi, Pak Sekretaris dijawab sebentar Pak Tobiku. Pak, tadi kan sudah dijelaskan Pak, RPP 1 lembar. Mungkin Pak Tobi, Oh, biar Pak Tobi yang sorry, jawab dulu saya Pak Sekretaris. baru masuk. Nggak apa-apa. Oh, baru masuk. Nggak apa-apa Pak Tobi, silakan Maaf. dijelaskan Pak Sekretaris hasil notulen Zoom kita hari ini, Pak Tobi. Oke, silakan kita dengarkan dulu Pak Tobi. Ya. Pak Tobi? Iya. Jangan-jangan Pak Tobi nggak ada sinyalnya nih. Hilang Pak Tobi. Pak Tobi, di-unmute dulu. Bapak Sekretaris, silakan Bapak Sekretaris Tobias Octavian. Kasih unmute dulu Pak. Oke, ya Pak Sekretaris siap berbicara. Silakan. Baik, jadi mungkin hanya singkat saja RPP yang akan kita buat dan serahkan itu pada nanti kita serahkan pada bagian praktek nanti. Iya, pasti ada yang Zoom di sebelahnya juga ya. Mungkin, ya. Maaf. Identitas itu bagian kop atas, kemudian tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. RPP 1 lembar. Berdasarkan surat edaran nomor 14. Lupa Pak Sekretaris catat itu. 14 tahun 2019. Iya, 14 tahun 2019. 2019. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Sekretaris ini. Kayaknya redup-redup ini. Kalian buat laporan penutup. Pak Ketua sih dulu. Iya. Oke. Bapak Ibu semua seperti itu. Ada masih yang bertanya? Mungkin satu orang, silakan. Jika masih ada yang mengganjal. Terima kasih Pak Sekretaris. Iya, terima kasih Pak Ilham. Sudah ya? Saya kira jelas ya? Jelas. Oke. Jelas. Oke, setelah jelas, saya akan tarik dulu benang merahnya, biar nggak lupa. Bapak Ibu, setelah kegiatan Zoom ini, ya, halo, ya, kita mute dulu, Pak Mas Sofir, host kita yang baik hati dan tidak sombong. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Berikutnya setelah Zoom ini, Bapak Ibu ikuti ujian terkait dengan problem based learning. Oke, besok pagi baru project based learning. Hari ini pertama kita akan ikuti ujian problem based learning. Terus Bapak Ibu mengerjakan project based learning. Besok pagi Bapak Ibu ikut ujian project based learning, menyelesaikan praktek dan RPTL. Selesai deh, diklat ditutup kalau sudah menyelesaikan semuanya. Bapak Ibu, ya, jangan dianggap beban. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Kami juga mendapat pengalaman yang sangat berharga dari Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua. Jadi proses pembelajaran itu tidak mesti dari proses yang dari satu arah dari saya kepada Bapak Ibu saja, tapi bisa dari teman-teman atau peer teaching, sehingga pengalamannya juga bisa di-sharing. Terima kasih Bapak Ibu ya atas kebersamaan kita, luar biasa, satu jam ya Mas Sofil ya. Ya. Jadi semangat terindah untuk Bapak Ibu semua untuk melanjutkan ujian, membaca, menyimak video, membaca materi, project based learning, dan praktek. Silahkan untuk Bapak Ibu kembangkan ke dalam kegiatan
pembelajaran. Ya, oke. Jadi saya izin untuk mengakhiri kelas virtual kita ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat. Dan saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Jadi kelas virtual ini kita akan akhiri besok, Bapak Ibu. Mungkin akan ada Zoom meeting akhir nanti untuk mereview dari proses diklat kita dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih. Saya izinkan Syaleb, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada rekan panitia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Sri. Bapak Ibu menginformasikan untuk besok pagi. Besok pagi kita akan ada Zoom dengan Bapak Kepala Balai, ya. Jadi di jadwal besok Bapak Kepala Balai akan memberikan materi peningkatan diklat tenaga teknis. Mohon Zoom akan dimulai, Zoom akan saya buka jam 8.30. Saya minta kepada teman-teman untuk sudah siap ketika 8.30 saya buka ya. Iya. Halo. Hai. Hai. Ketua. Ya, itu satu. Mohon besok sudah bersiap Bapak Ibu ya. Ini Iya, Bu. Biar saling ya istilahnya biar saling juga apa ya, toleran sama teman-teman. Sudah pengalaman besok Pak, besok. Ya, kasihan Bapak Ibu kalau teman-temannya sudah 8:30 sudah standby, yang lainnya baru 45 menit kemudian. Kalau terlalu lama nanti menunggu, kuota Bapak Ibu kan juga akan nanti berkurangnya kan lebih banyak lagi. Jadi saya minta besok 8.30 sudah saya buka. Itu yang pertama, mohon sudah bersiap. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saya harapkan besok memakai pakaian putih. Maksud saya polos. Dan bapak-bapaknya berdasi ya. Bapak? Halo Bapak? Iya, Bu. Ya. Siap. Pak Daniel dan kaku-kaku Pak. Jadi coba diulang. Dasi panjang ya, Bu. Besok, ya. Bukan kupu-kupu ya, Pak. Iya, Jadi, iya. Jadi kalau hari ini kita permaklumkan Bapak Ibu menggunakan Aster. Ya, menggunakan apa yang sekarang Bapak Ibu gunakan. Kalau besok saya minta Bapak Ibu menggunakan hem polos. Ya, menggunakan hem polos, bapak-bapaknya berdasi. 8:30 sudah siap ya Bapak Ibu ya. Nanti materi akan diberikan oleh Kepala Balai. Baru kemudian nanti sore hari akan dilanjutkan dengan Zoom online terakhir oleh Ibu Sri Agustini setelah beliau sampai di Bali ya Bapak Ibu ya. Jadi pagi itu Bu Sri dan Pak Sugeng terbang akan berangkat menuju Denpasar. Nanti setelah beliau sampai akan saya share untuk link Zoom meetingnya. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Ya, jelas Bu. Iya, jelas Bu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Ini ada ada 7 orang yang belum hadir ini. Ini yang hadir saat ini 36 orang, ini 3 panitia. Jadi ada 7 orang yang tidak mengikuti Zoom. Ada sinyal, Bu. Apa ini Pak Ketua? Nggak ada sinyal. Ya. Mereka nggak ada sinyal. Siapa saja Bapak? Mereka. Baik, kalau begitu Bapak Ibu nanti kita lihat sudah saya print screen siapa saja yang hadir. Semoga besok bisa hadir semuanya ya Pak. Pak Ketua mohon bantuannya sama teman-teman untuk saling mengingatkan ya. Insyaallah. Ya biar besok 40 orang hadir semua. Insyaallah Bu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Silakan melanjutkan tugas yang diberikan oleh Ibu Sri. Selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu Jamila.